Bahkan banyak orang mengatakan, kalau kita harus berkelahi di depan, ya kita berkelahi aja di depan daripada di belakangan hari. Ingat kawan-kawan, kalau Anda sudah mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan, apalagi sampai miliaran, itu sangat sulit untuk kembali gitu. Jangan sampai Anda berlarut-larut dalam permasalahan tanah itu, uang Anda habis. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Ketemu lagi bersama dengan saya Afzalur Rahman. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman mendatangi saya dan berkonsultasi. Karena dia membeli lahan, sudah membeli lahan harganya miliaran rupiah. Ternyata lahan yang dia beli itu bersengketa kawan-kawan. Dan pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua, ada 5 cara mengetahui lahan itu sengketa atau tidak. Jangan sampai Anda menjadi korban seperti teman saya tadi. Yang pertama adalah cek legalitasnya di Badan Pertanahan Nasional setempat atau BPN. Jadi kawan-kawan, di setiap kabupaten ada kantor perwakilan tanah ya, Badan Pertanahan Nasional. Nah, di saat Anda ingin membeli lahan, sebaiknya legalitasnya ini Anda fotokopi dan bawa ke kantor BPN ini. Di kantor BPN Anda bisa ngecek apakah sertifikat tanah yang Anda beli ini double atau tidak, masih berlaku atau tidak. Nah, seperti itu. Apakah muncul di peta BPN atau tidak, seperti itu. Jangan sampai Anda membeli lahan ternyata sertifikatnya double-double. Ada sertifikat 1, ada sertifikat 2, ada sertifikat 3, atau mungkin bahkan sampai ada 5 sertifikatnya. Dan ada di antara mereka itu yang dimana sertifikatnya betul-betul asli. Makanya wajib Anda datang ke kantor BPN untuk mengecek apakah tanah yang Anda beli ini, lahan ini betul-betul aman dari sengketa atau enggak. Di BPN juga Anda bisa ketahui apakah bisa dibanguni perumahan atau tidak, cocok untuk dibanguni perkantoran atau tidak. Karena di BPN kan terkoneksi dengan perizinan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pasang umbul-umbul di lokasi atau papan nama. Jadi Bapak Ibu, sebelum Anda membeli lahan, utamanya lahan-lahan luas yang mungkin ratusan juta sampai miliaran, Anda sebaiknya pasang papan nama terlebih dahulu. Papan nama bisa, papan namanya gini, kalau Anda mau bangun perumahan, tulis, di lokasi ini akan dibangun perumahan. Atau di lokasi ini akan dibangun hotel, atau akan dibangun rumah sakit gitu. Atau minimal Anda pasang umbul-umbul di sekitaran lokasi. Pasang umbul-umbul bendera-bendera merah putih atau bendera warna-warni gitu, pasang. Kalau dalam waktu kurang lebih beberapa hari saja, itu ada yang mengambil bendera-bendera atau umbul-umbul ini, atau ada yang menurunkan papan nama yang sudah Anda pasang, ada yang mencoret papan nama yang Anda pasang, ada yang mengambil papan nama yang Anda pasang, ada kemungkinan besar lahan yang akan Anda beli ini ada sesuatu di dalamnya. Ada sengketa atau ada permasalahan seperti itu. Yang ketiga adalah sebelum Anda membeli lahan itu, sebaiknya Anda bertanya ke warga-warga sekitar. Karena lahan yang Anda beli ini kan ada tetangga-tetangganya, ada rumah-rumah warga di sekitaran itu. Kalau ada rumah-rumah warga, datanglah ke mereka bersilaturahmi. Coba tanyakan, apakah tanah yang kita ingin beli ini betul pemiliknya ini gitu. Atau kalau ada rumah di dalamnya, kita tanyakan ini kenapa bisa ada rumah di dalam, ada bangunan di dalam. Oh, ternyata bangunan ini itu cuma untuk sementara aja dia tinggal di situ gitu, karena dikasih izin dari sang pemilik tanah yang sebenarnya. Kan biasanya seperti itu, ada tanaman di dalam, biasanya ada orang berkebun-kebun. Biasanya itu kan dia berkebun karena atas izin dari si pemilik tanah, seperti itu. Intinya Anda akan dapat informasi lebih lengkap lagi kalau Anda bertanya ke warga-warga sekitar. Kalau dia sengketa pun warga sekitar itu kemungkinan besar akan tahu, wah ini tanah Bu itu ada 3 pemiliknya, katanya ada 3 sertifikatnya. Dulu itu pemilik pertamanya ini, kemudian tiba-tiba muncul sertifikat lagi, katanya dia sudah berpengadilan begini-gini-gini. Jadi sebenarnya si pemilik lahan itu ada beberapa orang gitu. Nah, itu kalau tanah bersengketa, kita bisa tahu dari warga sekitaran. Yang keempat
Anda sebaiknya datang ke pemerintah setempat untuk konsultasi. Nah, jadi lahan yang kita ingin belikan mungkin ada di desa ini gitu. Datang ke Pak Desanya konsultasi bahwa Pak Desa, saya ingin beli tanah ini gitu. Bisa juga datang ke RT RW-nya, lurahnya gitu. Tanyakan, karena di sana kan pasti ada data si pemilik lahan ini. Kalau dia bayar pajak, kan bayar biasa pajak itu ke pemerintah setempat gitu. Jadi Anda bisa tahu bahwa tanah si pemilik tanah sebenarnya itu Bapak ini gitu. Orang ini si pemilik tanah yang sebenarnya. Jadi insya Allah Anda akan lebih terhindar dari permasalahan di belakangan hari. Yang kelima adalah promosikan di media sosial. Setelah Anda datang ke BPN, Anda datang ke orang-orang sekitar, Anda sudah datang di pemerintah setempat, Anda sudah pasang umbul-umbul di lokasi, selanjutnya Anda sebaiknya promosikan di media sosial gitu. Jadi umbul-umbul yang sudah kita pasang, papan nama yang sudah kita pasang, itu kita foto dan kita promosikan di media sosial. Bahwa akan segera kita bangun sebuah perumahan atau segera dijual lokasi ini, itu di media sosial, karena siapa tahu ya si pemilik lahan ini itu tidak mendapatkan informasi. Setidaknya kalau Anda upload di media sosial, Anda posting di media sosial, orang yang jauh itu bisa melihat gitu. Kalau dia di luar daerah, tiba-tiba kok ada yang jual tanah saya gitu. Nah, ini tanah saya, ini lokasi saya ini. Kok ada yang jual ya? Siapa ya? Setidaknya dia langsung datang ke lokasi setempat dan menghubungi Anda. Mungkin kalau ada nomor HP yang tertera di media sosial Anda seperti itu. Akhirnya kita bisa bicara sama beliau bagaimana sejarahnya gitu. Sampai ibu yang juga pemilik tanah ini gitu. Bagaimana sejarahnya orang tua ibu atau keluarga ibu memiliki tanah ini. Karena ada atas nama ini mau menjual sama saya. Nah, setidaknya 5 hal ini jika Bapak Ibu melakukannya, teman-teman melakukannya, maka insya Allah kita akan lebih terhindar dari permasalahan tanah yang akan kita beli di belakangan hari. Ingat, lebih baik kita bersusah-susah dahulu ya, daripada bermasalah di kemudian hari. Bahkan banyak orang mengatakan, kalau kita harus berkelahi di depan ya, kita berkelahi aja di depan daripada di belakangan hari. Ingat kawan-kawan, kalau Anda sudah mengeluarkan uang, puluhan juta, ratusan, apalagi sampai miliaran, itu sangat sulit untuk kembali gitu. Jangan sampai Anda berlarut-larut dalam permasalahan tanah itu, uang Anda habis. Bahkan uang yang Anda habiskan dalam menyelesaikan masalah itu jauh lebih banyak daripada harga tanah yang Anda beli. Ingat kawan-kawan, kalau kita sudah menempuh jalur hukum, maka Anda harus bersiap menjadi arang atau menjadi abu. Maksudnya Anda pasti mengeluarkan duit untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi jauh lebih baik sebelum kita mengambil langkah lebih jauh, sebelum kita menyerahkan duit, kita sebaiknya memperhatikan dan melaksanakan apa-apa yang saya sudah jelaskan tadi. Semoga ini bermanfaat Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam waktu dekat insya Allah saya akan meluncing sebuah proyek baru, yang dimana proyek ini sangat-sangat strategis. Dia berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sekitar 15 menit dari kota Makassar. Dan luar biasanya, harga properti di kota Makassar itu sudah sangat mahal. Apalagi Kabupaten Goa ini itu berdampingan dengan kota Makassar. Jadi orang yang dari kota Makassar pasti akan ke pinggir untuk membeli properti karena jauh lebih murah. Dan luar biasanya, proyek ini berdampingan dengan Pondok Pesantren Tahfizul Quran, dekat dari persiapan pembangunan kampus Unismu. Sudah ada kampus Unismunya yang terbangun, itu ada namanya Pusdiklat. Kemudian dekat dari Lapas Narkotika Kota Makassar, dan lumayan dekat juga dari kampus UIN, sekitar kurang lebih 10 menit, dan kampus Teknik Unhas. Selain lokasinya yang strategis, legalitasnya pasti sangat aman. Kemudian akadnya juga di kantor notaris, dan luar biasanya kita ada promo. Dengan harga 39.900.000 Anda sudah berhak untuk memiliki properti tersebut berupa tanah kafling, dan Anda akan bebas biaya pengikatan perjanjian jual beli di kantor notaris, kemudian bebas biaya pondasi keliling, kemudian bebas biaya prasasti kafling dan pemecahan sertifikat. Bagi Bapak Ibu yang ingin atau berminat untuk berinvestasi di proyek terbaru kami, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini, atau Anda langsung berkunjung ke kantor marketing galeri kami. Alamatnya ada di bawah ini.
Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.